Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan rumah Gupi Makassar. Jadi untuk kesempatan kali ini kita mau membahas pakan buat gupi kita. Jadi kita mau bahas pakan alami, yaitu ada dua jenis ya untuk pakannya di dalam ember ini. Yang pertama ini cacing darah. Jadi kita bisa lihat di dalam sini ada cacing darah. Jadi sekedar informasi, kemarin itu saya dapat buah mangga busuk yang jatuh dari pohon, terus saya masukkan ke dalam ember ini ya. Jadi setelah keesokan harinya, pada hari ini, jadi kelihatan cacing darahnya sudah banyak yang menempel di buah mangga yang busuk kemarin yang kita masukkan dalam ember. Jadi di dalam ember ini juga ada kutu air yang kita kultur, yang dimana pada awalnya air yang ada di dalam ember ini adalah air sisa dari ikan gupi yang kita tampung. Kita lihat lagi, ini dia buah mangga busuknya yang kemarin kita masukkan. Kita balik. Jadi buah mangga busuk ini dipenuhi dengan cacing darah. Jadi sekedar informasi, cacing darah ini atau dengan kata lainnya itu larva Chironomus sp, yang merupakan salah satu jenis pakan ikan yang tentunya sudah sangat dikenal terutama oleh para feeding atau pembudidaya ikan. Cacing darah ini merupakan makanan favorit utama untuk jenis ikan cupang ataupun gupi. Terus cacing darah atau yang dikenal dengan sebutan bookworm ini merupakan pakan alami bagi ikan juga, bukan cuma ikan cupang atau ikan gupi saja, tapi biasanya dikasih buat burayak ikan lainnya. Terus banyak yang kemudian menyalahartikan sebagai cacing sutra, atau tentunya sudah lebih populer dan cukup wajar memang, sebabnya kedua memiliki warna tubuh yang sama-sama merah, baik cacing darah ataupun cacing sutra. Namun perbedaan antara cacing darah dengan cacing sutra, jadi kita bahas untuk cacing darahnya ini, yaitu dia berasal dari larva serangga ordo Diptera atau nyamuk Chironomus, yang merupakan nyamuk penghisap madu. Dia jenisnya nyamuk penghisap madu bunga dan bukan penghisap darah seperti jentik nyamuk yang juga ada di dalam sini ya. Dari kita coba lihat, ambil contohnya, kita serok kutu air dengan cacing darahnya. Sebentar, kita mau kasih ikan gupi kita. Tapi sebenarnya ikan gupi kita sudah kita kasih makan juga tadi pagi, cuman karena kita mau tes aja ini kutu air dengan cacing darah, kita mau lihat hasilnya. Terus kita beri makan ikan gupi lagi. Ini dia untuk jenis gupinya, ini gupi tuxedo koi. Kita mau kasih. Oke, walaupun sudah diberi makan ya, jadi gupinya tetap makan kutu air. Jadi kelihatan di bawah untuk cacing darahnya ada di bawah. Cuman karena ikannya sudah kenyang, mungkin tidak langsung dimakan, dia cuma ngejar kutu airnya saja.
Siapa tahu ada kawan-kawan yang ingin mencoba untuk kultur kutu air seperti ini dan juga cacing darah, mungkin bisa mencoba. Jadi saran pertama yaitu menggunakan air sisa atau sisa kotoran dari kolam yang diendapkan. Diusahakan kalau bisa airnya itu air kolam outdoor yang kemungkinan besar sudah berubah warna menjadi hijau, karena air hijau ini bagus buat kutu air. Dan selain itu, manfaat dari air hijau itu seperti video-video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa air hijau ini merupakan pakan alami buat kutu air juga. Untuk starternya bisa diambil di alam, jadi biar sedikit saja, nanti perkembangan kutu airnya akan sangat cepat berkembang biak dan menjadi banyak. Untuk cacing darahnya sendiri itu akan muncul sendiri apabila air yang digunakan merupakan air kotoran dari ikan seperti ikan gupi. Jadi seperti eksperimen yang kita lakukan tadi menggunakan mangga busuk. Jadi kalau cacing darahnya sudah ada, dia akan naik ke atas dan menempel di buah mangga busuk. Jadi selain buah mangga busuk, kawan-kawan juga bisa menggunakan kol yang busuk. Jadi fungsinya sama. Jika kita beri kol tersebut, nanti cacing darahnya akan naik menempel ke kol tersebut. Mungkin cukup informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom di bawah. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, bisa subscribe di channel YouTube kita Kapten Gupi dan follow Instagram kita Rumah Gupi Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.